saja penjenengan mungkin jawabannya juga bingung ya. Apa ya? Nah, ternyata itu sudah dilakukan di sekolah. Baiklah, sekarang akan saya ulang kembali. Kemarin ini di pertemuan 14 ya. Sebenarnya secara ubah ya, seluruh itu materi teorinya itu sudah selesai, jadi tinggal tambahan-tambahan. Dan karena waktu pertama saya ngajar ini pas pandemi, jadi saya lebih banyak memberikan motivasi guru yang mengajar secara daring ya. Jadi kalau di kota kan biasa ya, karena sinyalnya bagus. Jadi waktu itu kendalanya banyak banget. Jadi pandemi yang melanda negeri kita ya, ternyata ini berdampak positif juga, karena sampai sekarang ini kan kita daring. Kalau enggak kan ibu harus ke kampus, saya juga jauh, memakan waktu ya. Harusnya ini ya, di depan laptop bisa ketemu, itu harus pagi-pagi sekali ya. Kalau mungkin dari Gerobokan ke Semarang berapa jam ya, kan harus persiapan habis subuh, belum lagi menyiapkan yang di rumah, bekal, dan juga banyak banget lah. Nah, alhamdulillah kita bisa cari. Nah, ini materi kemarin yang saya sampaikan itu di akhir pertemuan itu tentang motivasi seorang guru dalam pembelajaran daring. Nah, itu ternyata kendalanya banyak banget. Selain sinyal, ini ya, kadang orang tua kan mengikatnya, jadi melarang anaknya untuk keluar. Padahal sinyal itu kalau di desa itu kan harus mencari tempat yang benar-benar strategis, yang sinyalnya kuat. Nah, itu kadang juga nggak boleh sama orang tuanya. Jadi guru itu harus sistemnya parenting ya. Jadi memang harus ketemu dengan orang tua, mengajar bareng-bareng dengan orang tua. Itu kemarin ya. Kendalanya banyak, alhamdulillah sekarang sudah kembali normal, bisa pembelajaran secara offline. Nah, jadi anak-anak itu senang, kangen sama bu guru ya, jadi senang di sekolah itu karena bu gurunya menarik ya. Kalau di rumah mungkin ibunya marah-marah terus, mamanya suka ini ya, perintah-perintah dan seterusnya. Tapi kalau di sekolah, saya yakin kalau bu guru PAUD itu guru yang hebat, banyak ide, kreativitasnya tinggi, berinovasi. Nah, ini yang bikin anak-anak itu pengen ke sekolah. Nah, akhirnya apa ibu-ibu, dengan pembelajaran yang menarik ini, nah mungkin bagi yang tidak dapat murid ya, ini ada nggak ini yang kesulitan siswa baru di tahun pembelajaran 2024-25 yang sudah hampir masuk? Ada nggak ini yang siswanya sedikit? Ada, Bun. Ada. Ya. Berapa, Mbak? Ada baru 13, Bun. Baru 13 ya? Iya, karena ini, Bun, memang ruang lingkupnya dari desanya itu sedikit. Karena desanya itu sudah dibuat kampung KB. Anaknya sedikit, iya. Anaknya sedikit sekali. Iya, itu sudah termasuknya banyak sih, Bun. Banyak, iya, 13 ya. Banyak ya. Itu juga ketolong sama desa lain. Jadi desa lain ada yang ke TK saya gitu. Jadi selain gurunya harus kreatif, ternyata cari murid itu juga tidak gampang ya. Nah, ini TK apa, Mbak Sri Mulyani? Di TK Margirini 2 Purworejo Wonosalam, Demak. Oh, Yayasan Pertiwi ya? Iya, itu yayasan. Di sini kan ada 2, Bun. Jadi ada 2 duku gitu. Jadi Purworejo 1, Margirini 1 sama Margirini 2 gitu. Jadi yang satunya itu banyak sekali malahan. Jadi melebihi sampai 30, hampir 40 anak yang Margirini 1.
Kenapa? Saya karena di desanya banyak Bun. Oh, banyak. Itu ya. Enggak kerjasama ya, kerjasama sama Pak Lurah supaya Sudah Bun, sudah. Tapi ternyata di sini yang di Goibang itu ternyata memproduksinya lebih banyak gitu Bun. Nggak bisa gitu kan. ya. Terus yang di yang di Mandiri 2 itu kebetulan itu di Duku Pampang gitu kan. Nah, desanya itu udah dibuat kampung KB akhirnya berhasil. Terus anaknya sedikit memang. Jadi saya juga kadang keliling sama di desa itu, takutnya kan ada yang keluar desa kan sekolahnya, terus saya kasih tahu himbauan ini itu. Kemarin sudah saya keliling juga, alhamdulillah pada mau ke TK saya, dan alhamdulillah juga dari desa lain juga daftar di TK saya gitu. Jadi nyari murid Bun. Karena kayak kemarin aja tahun-tahun yang lalu itu hanya 10 gitu pun ada. Emang anaknya sedikit sekali. Sudah berupaya ya, sudah meningkat, sudah lebih baik dari yang kemarin ya. Jadi kan iya Bun. Ini saya itu sampai ini ya, hafal banget lah kalau menjelang PPDB. Nah dulu waktu saya jadi kepala SD itu kan saya mendirikan TK. Itu tahu-tahu di situ mendirikan PAUD. Nah harusnya anak-anak usia TK itu malah ikutnya di PAUD. Nah, ini saya evaluasi kenapa? Nah, karena memang yang pertama sampahnya lebih banyak, lebih menarik, lebih lengkap. Nah, kemudian ruangnya juga ini ya bagus dan terusnya. Jadi memang kita yang pertama evaluasi, yang kedua harus bisa ini selain evaluasi kenapa saya seperti ini, kenapa di sana seperti itu. Ini juga saya lakukan di sekolah dasar ya. Aku banyak banget berikan masukan-masukan itu yang ternyata yang hanya diam saja dengan yang berupaya. Nah, itu ternyata banyak yang berhasil. Ini kalau saya cerita banyak banget ya, itu yang ini baru TK ya. TK aja seperti itu. Kemudian ternyata ini ya, sekarang saya itu kan nangani guru-guru lembaga di TK Aisyah ya. Saya punya 11 TK yang kondisinya ya 11 macam. Nah, salah satunya itu TK 1 ya, TK Aisyah 1. Itu tidak dapat murid sama sekali. Nah, itu ternyata penyebabnya gurunya, kepala sekolahnya itu memang kalau dinilai ya sampai ini mau saya pindahkan, saya mutasikan itu nggak ada yang mau menerima. Jadi memang orangnya itu ya nggak guruni lah, jadi seperti itu lama-lama habis. Yang kedua memang nggak ada siswanya. Nah, ini sudah dirapatkan mau ditutup. Nah saya yang ini menentang pertama. Nah iman kan kalau cuma nggak dapat siswa saja ditutup lah. TK-TK yang lain, nah seperti di tempat cucu saya itu TK besar ya, TKII ya, Islam Internasional, itu banyak, muridnya banyak ya, dan ada itu bayarnya juga mahal ya, per bulannya 500, kemudian masuknya juga mahal. Tapi kenapa kok sana malah malah tumbuh ya. Jadi sekarang kan seperti jamur di musim hujan ya, TK-TK baru itu banyak yang muncul. Nah itu menjadi tantangan kita, dan kita harus evaluasi penyebabnya apa. Itu sudah kita rapatkan, akhirnya kepala sekolah itu kita pindah ke TK 9. Di sana sebenarnya nggak mau menerima, tapi dengan kita yayasan semuanya maju, akhirnya mau. Kemudian saya pilihkan kepala sekolah ya, dari guru penggerak yang hebat ya. Saya punya guru hebat dari guru penggerak, kemudian PP ya, pengajar praktek, sekarang menjadi fasil. Dari TK 10, dari guru TK 10 saya pindahkan ke TK yang mau ditutup. Akhirnya ini sudah dapat murid. Nah, seperti itu. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pendaftaran gratis. Jadi itu
sudah menarik dulu meskipun baru dapat 3 ya, ini prosesnya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini memotivasi, saya yakin yang di sini 22 guru ini saya yakin punya masalah. Jadi kalau masalah seperti ini ya, PPDB itu banyak sekali yang sudah saya lakukan dan yang mereka upayakan itu banyak yang berhasil. Ini satu contoh lagi ini yang menarik SD ya. SD di pucuk gunung sana ya. Itu muridnya semakin sedikit. Kemudian saya menempatkan guru agama Kristen. Bayangkan guru agama non Muslim itu di sekolah yang di situ mayoritas Islam. Jadi agama Islamnya itu kental bang. Nah, tapi mereka kepala itu tetap pengen maju merangkul masyarakat. Nah, kalau pas musim bulan Muharram ini mengumpulkan anak yatim, bukan mengundang stakeholder Kabupaten Boyolali, sekolah-sekolah yang masing-masing kecamatan itu 5 orang ribuan. Jadi keren banget ya. Jadi meskipun agama lain tapi mau peduli dengan agama Islam. Nah, jadi permasalahan itu akhirnya sekolahnya meningkat, muridnya bludak, nah terus bisa berprestasi juga ya. Di sekolahnya itu sekarang menjadi sekolah favorit. Itu salah satu cara. Yang kedua, dicari kelemahannya, kenapa kok di sini nggak mau sekolah di sini, pilih dan yang di sana. Ternyata mereka juga punya permasalahan tentang akte kelahiran. Jadi karena di desa di dusun sana urus kelahiran itu sulit. Nah, difasilitasi Bu Kepala itu. Jadi setiap ada anak yang masuk sekolah SD belum punya akte kelahiran itu dicarikan kolektif. Itu benar banget sih. Nah kayak gitu guys. Jadi ibu-ibu semuanya punya trik-trik sendiri. Kenapa di sana bagus, kenapa di sini kurang? Nah, itu perlu dikepala. Itu guys strategi untuk meningkatkan jumlah siswa. Nanti juga ke strategi pembelajarannya. Oh kenapa ya? Oh mungkin saya itu tiap hari mencucu terus ya. Jadi anak-anak itu nggak mau. Oh yang di sana itu kok gurunya kreatif. Memang itu perlu ini ya, perlu ilmu ya. Selain ilmu juga harus banyak istilah banyak berkorban. Banyak berkorban. Gimana nggak mencucu Bu di rumah itu nasinya habis ya, berasnya belum beli, anaknya minta bayar. Nah itu nggak, jangan dibawa ke sekolah ya. Kalau sudah di sekolah ya sudah, lepas semua permasalahan, anggap saja kalian nggak pernah punya masalah. Itu ibu. Baiklah, ini yang saya buka materinya yang kemarin saya ingin mengulas keseluruhan tentang keterampilan mengajar. Nah ini ya dari pertemuan kemarin. Belum saya ini ya, belum saya buka presentasinya ya. Nah ini yang lengkap dari pertemuan 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 3 pertemuan tentang ini, tentang keterampilan mengajar yang sesuai dengan anak usia dini. Nah itu ada 9, antara lain keterampilan membuka dan menutup. Ini sengaja tidak saya slideshow ya, karena kalau sudah saya slideshow ini dikembalikan SQ, nah ini tidak bisa ya. Yang kedua keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga keterampilan bertanya, kemudian menggunakan variasi dan terusnya ya, ada ini. Kemudian yang menjadi poin-poin penting selain
melihat, memahami, dan bisa mengevaluasi kembali 9 keterampilan ini apakah saya sudah melakukan sesuai dengan yang ada di sini. Ternyata kita bahas satu persatu dalam membuka dan menutup pelajaran. Nah, ini kalau yang di di rangkuman hariannya itu kan persepsi ya dalam membuka. Itu seperti tadi, kalau di rumah ada masalah ya harus lepas ya, nggak boleh dibawa. Kalau dibawa kan nanti bagaimana mau menimbulkan perhatian. Jadi anak-anak rame nggak digagas ya, terus asal sampaikan saja, ya anak-anak ini tidak akan memperhatikan ya. Jadi yang pertama menimbulkan perhatian, yang kedua memotivasi siswa. Tolong ini diperhatikan ya. Nanti saya pengen ada, kalau ini kan teorinya, ada presentasi sedikit ya untuk ibu-ibu semuanya, siapa yang mau dan jadi relawan ya untuk melakukan 5 hal ini. Bisa milih, bisa urut, bisa bisa modifikasi, bisa ditambah, dikurangi sesuai dengan yang sudah dilakukan di sekolah. Jadi ini 5 hal: menimbulkan perhatian, memotivasi siswa, memberikan gambaran model pembelajaran, memberikan gambaran pendekatan pembelajaran ya. Jadi setelah memberikan gambaran cara model ya, dan seperti apa, kemudian arahnya itu ke materi pembelajaran, kemudian baru dilakukan persepsi mengarah ke tujuan yang akan dicapai. Nah, seperti ini ya. Nah, coba ibu-ibu ada yang pengen menyampaikan atau melakukan. Nah, bagaimana cara membuka pelajaran. Nah, ada ini ibu-ibu semuanya yang pengen menyampaikan cara membuka pelajaran dulu. Nanti ada 9 ya, jadi mungkin waktu ini kalau cukup ya semuanya, kalau enggak ya sampai batas waktu. Jadi saya hanya pengen bagaimana cara yang sudah ibu-ibu lakukan sesuai dengan yang sudah saya sampaikan. Ada yang ingin menyampaikan? Mungkin nggak harus sesuai. Mbak Purnamasari. Mbak Purnamasari. Jadi ini ya, bukan cerita ya, tapi dengan etok-etok ya. Saya jadi murid. Singgung. Itu bukan karena aja pun. Ya, peran jadi guru waktu membuka itu seperti apa? Ya, siap pun. Teman-teman, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, saya mau bertanya dulu. Teman-teman hari ini sehat atau tidak? Sehat. Sehat. Ini ya, bukan teman ya. Murid ya. Saya juga murid penjenengan. Ya, gimana? Belum memulai pelajaran, itu dulu ya, absen dulu. Saya mau absen dulu. Tadi sebelum kita masuk ke kelas, kita sudah halako bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di TKP dan TKA. Kebetulan saya masuknya TKP pun, pegang TKP. Nah, pelajaran kita sudah mulai
sekarang saja mau absen dulu teman-teman. Dan sudah absen satu pun, yaitu Mohon maaf, Anda dengar nggak ini? Jelas nggak ini? jelas gak Bun? Jelas. Enggak begitu Bunda, enggak begitu jelas. Ya, ini Mbak, Putus-putus. agak putus-putus ya. Nggih, putus-putus Bun. Coba diulang Mbak. Oh, Karena waktunya terbatas ya nanti, terbatas. Jadi simpel aja, pembuka itu paling maksimal 5 menit ya. 5 menit itu sudah lama ya. Syukur nggak Iya. sampai. Ya. ini kedengeran nggak Bun? Ya udah, tadi agak ini ya, bingung ya. Ya Bun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, saya mau absen dulu deh. Saya absen, biasa saya mulainya dengan murojaah dulu Bun, murojaah surat pendek itu Bun. Mulai surat pendek, sudah itu langsung ke ini. Sudah masuk surat pendek langsung ke jurnal. Sebelum kita memberi jurnal, saya biasanya memberi kayak quiz gitu loh Bun. Jadi untuk biar mereka semangat, biasanya gini. Jadi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan Ustazah boleh ambil buku. Maaf, jenengan jangan cerita, tidak cerita, tapi memfasilitasi. Ya, membaca nih. Baik, teman-teman yang mau menggambar siapa ya? Karena tunjukkan siapa yang mau menggambar dulu atau mau akan? Yang mau menggambar siapa? Saya. Ada yang mau makan dulu, ada yang sudah lapar belum? Belum. Baru jam 8 masih kenyang ya teman-teman ya. Sebelum Ustazah punya pertanyaan, nanti teman-teman boleh jawab. Nanti yang benar jawabannya boleh ambil buku dan menggambar. Siap? Ya. Oke. Saya mau bertanya teman-teman. Hari ini hari apa itu? Siapa yang bisa? Hari Ini saja. Minggu Mbak Fida Hari Ahad. boleh. Mbak Fida silakan ambil buku, silakan menggambar. Sama ya. Jurnal jurnal masuk ke tema kita tentang binatang. Tentang binatang. Siapa yang tahu sebenarnya dengan aja teman-teman? Semut tinggalnya di mana ya? Di tanah Ustazah. Semut itu ada semut rangrang, ada semut hitam, ada semut merah. Ya teman-teman, semut itu macam-macam. Tapi ini Ustazah tidak banyak menjabarkan tentang semut, hanya Ustazah hanya mengambil satu yang udah temui ya teman-teman ya di rumah. Di rumah itu semut itu kalau ketemu gula, semua langsung enggak ya teman-teman ya. Kalau ketemu gula enggak, semut kalau ketemu gula senang apa enggak? Senang Bunda, senang. ada semut ya. Kalau gula ini ngapain ya teman-teman ya? Gulanya sama semut ngapain ya teman-teman? Gulanya dimakan ya, Dimakan Ustazah. Jadi sudah kemarin belum. Teman-teman, semut itu paling suka dengan yang makanan yang manis seperti
gula atau donat yang udah donat ada mesesnya yang manis atau dilumuri dengan coklat atau gula ini apa gula halus itu semua kuat banget ya. Semua itu tinggalnya gimana ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, di mana ya? Ya ada gulanya. Ya, cukup mungkin cukup Mbak Purnamasari ya. Mbak Purnamasari itu sudah ke materi ya. Jadi yang membuka sudah tadi ya. Ya, itu materi kedua itu sudah yang Mbak Frida. Ini mau ada yang perlu disampaikan Mbak Frida atau mau presentasi juga? Mau mempraktekkan Bunda. Assalamualaikum. Biasanya kalau mau masuk saya kasih ice breaking dulu. Iya betul ya. Mana? Teman-teman, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. No. Tepuk 3. Oke, are you ready? Go go go. Terus saya lanjut ke 5 jari kanan, 5 jari kiri, berdiri sejajar, lalu berhadapan, saling berpelukan, sembunyi di belakang. Ayo kita hitung pakai bahasa Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo kita hitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo kita hitung pakai bahasa Jawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Usia berdoa. Biasanya gitu pun. Ya, jadi breakingnya seperti itu. Oke. Saya waktu ini ya ngajar workshop guru-guru itu juga saya kan nggak mau ya kalau pas ngajar pada diem, pada ngantuk, pada nggak suka lah. Nah, jadi saya ajak berdiri, ajak tepuk 1, ini tepuk 2, kanan kiri, tepuk 3, kanan kiri atas, tepuk 4, kanan kiri atas atas, tepuk 5, kanan kanan. Kanan kiri atas atas kiri 5. Nanti saya ulang terus dan nanti lama-lama itu sudah tubuh. Nah, jadi bagus Mbak Frida. Nah, awal itu harus ini kasih breaking dulu ya biar nanti semangat dulu. Kalau sudah seperti itu kan nanti kita mau apa aja ini tertarik. Terima kasih dan semuanya itu sudah baru materi 1 ya. Tentang membuka dan menutup. Nah, sekarang yang kedua, keterampilan apa ini? Keterampilan memberi penguatan. Nah, bagaimana cara memberi penguatan? Penguatan verbal dan non verbal. Nah, ingin tahu apa yang dimaksud penguatan verbal dan penguatan non verbal? Nah, kalau verbal itu ya penguatan yang biasa dilakukan ya dengan ini tadi ya mungkin dengan pakai suara, nah, ditambah dengan gerakan ya pokoknya tetap suara itu harus. Nah, kalau non verbal itu gestural ya, cara guru ini ya bergerak ke sana kemari, nah itu nanti bisa memberikan penguatan. Yang kedua dengan cara mendekati, kok ini enggak semangat ya, kenapa nak aku belum makan ya, itu memberikan penguatan dan kekuatan ya supaya anak itu mau dan juga di sekolah. Kemudian penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Mungkin tadi dengan speaking itu ya bisa ya. Jadi tadi tidak hanya cuma di membuka dan menutupnya, membuka aja, tapi juga bisa memberikan penguatan. Yang keempat berupa tanda atau benda. Nah, tanda atau benda bisa bawakan ya alat peraga yang menarik ya, tidak hanya gambar. Nah, kalau gambar buah itu kan
tidak menarik ya. Mungkin guru hari kemarin sudah menyuruh anak untuk membawa buah-buahan. Nah, kemudian itu nanti bisa memberikan penguatan. Mungkin ini nggak perlu disampaikan, ya, gampang loh. Nah, tujuannya ini meningkatkan perhatian. Kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan diri anak dalam proses belajar. Ini meningkatkan, mengembangkan itu ya. Itu jadi anak-anak yang mungkin belum tahu buah anggur misalnya ya, ada temannya yang bawa anggur, nah ini bisa mengembangkan wawasan ya. Yang kemarin tahunya kan pisang, kelapa, pepaya, ternyata ada buah lain, ada buah tin, ada buah itu ya serikaya. Nah, ini kalau siswanya itu dari berbagai daerah kan, masing-masing punya ciri khas, punya hasil panen sendiri. Halo, oke, Ladek, ini pakai apa? Oke. Ya, ya, ini saya beli itu ya. Jadi keterampilan dan penguatan itu. Sekarang ketiga, keterampilan bertanya. Nah, yang pertama merangsang kemampuan berpikir. Jadi tidak asal bertanya. Ini ketiga mas ya. Yang kedua, membantu siswa dalam mencapai tujuan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sekarang ibu-ibu berpikir sejenak ya, siapa nanti yang mau menyampaikan bagaimana cara bertanya yang baik, nah, bagaimana cara bertanya yang benar, yang menarik, yang bisa membangkitkan imajinasi, membangkitkan daya pikir anak. Nah, itu dua itu aja dulu ya, maksudnya sudah habis. Itu pertama bertanya. Ada selain yang sudah tadi Mbak Purnama Sari sudah, Mbak Vida sudah, ada yang lain? Salah nggak apa-apa deh. Jadi semua kan punya pengalaman sendiri-sendiri, jadi nggak ada yang salah ya. Semuanya baik, semuanya bagus, semuanya benar ya, nggak ada yang salah. Ada yang ingin menyampaikan? Halo, pelan-pelan bertanya. Sulit ya? Sulit kah? 22 Bu Guru ini ya, 22 Ustazah atau Mbak Dwi Dianingsih ya. Untuk Mbak Dwi. Iya, Assalamualaikum Bunda. Tapi Mbak sebutkan ya dari mana ya sambil. Mbak Purnama Sari dulu, tadi dari mana ya? Dari putus ya. Ya. Ya udah, ini nggak ada ya. Langsung aja Mbak Dwi Dianingsih ya, diperkenalkan. Oke. Assalamualaikum Bunda. Salam. Saya dari Klaten Bunda. Nah, dekat wilayah. Iya, dari Klatennya tapi yang timur Bunda. Saya Pedan. Oh, Pedan ya, di Tenon itu ya. Nggih. Pusat Urek Tenon Bunda, dari TK bin Ahmad. Oh iya, TK bin Ahmad. Ya, sering ini lewat. Jadi ini mulai di ini nggih, sudah di inti kegiatan nggih Bunda, di materi nggih. Materi. Ya, tadi sudah membuka, kemudian saya tanya anak-anak, teman-teman masih ingat nggak tema kita yang kemarin kita belajar apa? Iya Mbak Aina masih ingat. Kemarin kita belajar tentang tanaman. Kita kemarin sudah belajar tentang bagian-bagian tanaman. Coba angkat tangan yang tahu, masih ingat bagian tanaman itu apa aja?
Oke, Mbak Shanum. Iya, ada daun, betul. Ada lagi yang tahu? Bagian tanaman. Oke, Mas Rafa. Iya, ada daun, ada batang. Kemudian iya ada akarnya ya yang buat ini cari makanan ya, tanaman cari makanan dari akar. Kemudian ada buah juga, dan satu lagi ada bunga. Iya, ada bunga. Teman-teman di rumah ada yang menanam bunga? Mama mungkin? Iya, bunga apa sayang? Bunga mawar. Bunga mawar itu warnanya apa? Merah. Selain warna merah, kira-kira ada warna lain nggak sih bunga mawar itu? Iya, ada yang kuning. Oh, pernah lihat ya? Pernah lihat juga bunga mawar warna kuning? Iya, betul teman-teman. Jadi bunga mawar itu warnanya nggak cuma merah. Kemarin sih kayaknya pas jalan-jalan lihat juga bunga mawar warnanya. Oh, ih cantik banget bunganya. Terus bagian bunga mawar itu di batangnya yang berbahaya itu, yang runcing itu, ada yang tahu? Kan teman-teman sudah pernah lihat tanaman mawar, ada di batangnya itu yang runcing, yang berbahaya. Itu apa namanya? Iya betul, itu duri. Itu bahaya teman-teman. Jadi kalau mau pegang harus hati-hati. Kira-kira seperti itu Bunda. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Ini ya, yang dari Medan Klaten ya. Ya ini ya karena daring ya, jadi kita bisa se-Jawa Tengah ya. Bahkan ini ada yang luar ya, dari Mbak sudah mau selesai ya. Jadi kalau apa ya, sharing kayak gini kita bisa jadi tahu ya. Saya ibu-ibu juga sudah melakukan, tapi kadang ini makanya tadi saya nunggu sampai berapa detik ya, untuk bisa. Saya tidak akan menunjuk ya. Jadi pengalaman masing-masing ya, semuanya bagus, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Nah, sesuai dengan apa ya, karakter ya. Jadi yang karakter itu nggak bisa diubah, tapi kita bisa banyak belajar. Jadi orang itu kalau lihat saya ya, kalau penjelasan kan cuma kalau pas Sabtu Minggu ini ya, orang kalau lihat saya itu diem, tidak banyak bicara. Tapi kalau saya sudah di event apa ya, dengan banyak guru-guru, lah itu saya nggak bisa diem ya. Jadi saya memang banyak memotivasi, banyak candaan, banyak banyak gembiranya ya, seperti ini. Jadi hal seperti itu yang harus dikembangkan sebagai seorang guru, karena jiwa saya guru ya, meskipun saya itu nggak banyak bicara, nggak terlalu ini, karena memang karakter saya seperti ini ya. Mungkin kalau dibilang dia halus ya, ini ada yang menilai setelah tahu saya di depan mic ya, mic itu baru tahu ternyata Bu Fitri ini kok ya bisa pinter ini ya bicara, pernah gitu, dan banyak lagi. Jadi itu ibu trik-trik kita supaya bisa di audien itu bisa berkomunikasi dengan baik dimanapun ya, berjalan di kelas, jadi guru, di kampung, mungkin jadi tokoh ibu PKK. Nah itu harus bisa dimanapun berada, tinggalkan permasalahan pembelajaran. Nah tuh